Di tahun 2021 ini, gue bertekad untuk mempunyai setup yang clean atau minimalis. Minimal ada sedikit kabel di atas meja. Dan untuk menerapkan konsep tersebut, tentu saja gue harus mengganti beberapa peripheral yang ada di atas meja gue. Salah satunya adalah mouse dan keyboard. Untuk keyboard, gue sendiri lagi mencari yang tepat dan harganya masih terjangkau lah bagi keuangan gue. Dan untuk mouse, gue pikir gue juga akan kesulitan mendapatkan mouse gaming yang wireless. Tapi gue akhirnya menemukan brand ini, di mana mereka mengeluarkan sebuah mouse gaming wireless, dan ini sangat worth it kali untuk dibeli. Jadi ini dia ya mouse-nya dari brand Pressplay. FYI jika kalian belum tahu brand ini menerapkan konsep teknologi dan lifestyle. Dan menurut gue lumayan keren banget ya produk-produk yang mereka keluarkan. Nggak di-endorse sama sekali, mereka mungkin juga belum tahu channel ini ada atau enggak. Tapi gue bisa merekomendasikan beberapa barangnya, salah satunya ini, mouse yang sedang gue jadikan untuk daily driver. Dan gue pengen review supaya siapa tahu kalian juga pengen mouse ini. So langsung aja kali kita review. Inilah dia Pressplay Nova. Pressplay Nova. Mouse ini dibanderol dengan harga Rp289.000. Dalam paket pembeliannya sendiri, kita akan mendapatkan mouse, kabel USB to micro USB, dan user manual. Pressplay Nova ini mempunyai dua pilihan warna. Ada white dan black. Dan yang gue beli ini warna black karena cocok aja sih sama warna meja. Mouse ini menerapkan desain honeycomb ya, dan bentukannya ini diperuntukkan untuk pengguna dengan style palm grip. Di klik button sebelah kirinya terdapat nama mouse ini yaitu Nova, dan gue pribadi selalu suka dengan sentuhan seperti ini. Jika kita perhatikan bagian depan, ini bagus banget sih lekukannya, dan di sini terdapat port untuk charging. Mouse ini memiliki dimensi 72 mm x 123 mm dikali 46 mm. Terdapat 8 button pada mouse ini. Kita lihat bagian atasnya, terdapat button klik kiri dan kanan, lalu di sini ada middle wheel dan DPI button. Di bagian samping kiri, terdapat button forward dan backward. Gue sendiri suka juga sama bentukannya ini karena ya cukup besar dan cocok lah untuk ibu jari gue. Ke bagian bawah, terdapat button switch dan button untuk RGB. Dan ya, mouse ini udah ada RGB-nya, dan RGB lighting-nya ini cukup oke menurut gua. Nah, pas RGB-nya nyala, logo Pressplay yang ada di dalam mouse-nya ini bisa terlihat. Kembali ke bagian bawah, terdapat logo Pressplay dan juga ada 4 mouse fit. Overall, secara desain, gue suka banget sama mouse ini, apalagi pas RGB-nya nyala, memberikan feel yang nyaman dan cocok lah untuk pencinta desain minimalis. Pressplay Nova menggunakan bahan plastik ABS yang cukup padat dan kokoh. Dengan bobot 95 gram, mouse ini memiliki tagline ultralight wireless gaming mouse. Awalnya gue pikir mouse dengan desain bolong-bolong kayak gini tuh ringan, tapi ternyata enggak juga. Mungkin ini karena gue udah pernah ngerasain mouse yang lebih ringan dibanding mouse ini, seperti Idea Gaming mouse ini dan Katar Pro Wireless. Jadinya sebenarnya nggak terlalu ringan lah di tangan gue. Tapi kalau dikatakan mouse ini ringan, ya mouse ini termasuk mouse yang cukup ringan untuk digunakan. Dan mouse ini tactile click. Untuk feel kliknya enak dan nggak ada isu pas gue ngeklik. Suara kliknya juga udah mantep menurut gue. Begitupun untuk middle wheel-nya, tekstur arrow gini memberikan feel yang enak, apalagi bahan karetnya ini membuat scroll jadi lancar-lancar aja. Walaupun gue sendiri punya kekhawatiran karena middle wheel-nya ini berbahan dasar mica. Ya nggak takut awet aja sih. Button forward dan backward-nya juga menurut gue udah enak. Hal yang nggak gue suka dari mouse ini adalah mouse speed-nya. Karena ini jadi kurang smooth ya pergerakannya. Bahkan menggunakan mousepad pun gue masih ngerasa kalau ini tuh kurang. Nah jadinya gue berasumsi kalau mouse ini tuh kurang bagus dari segi pergerakan. Tapi ternyata itu asumsi yang salah. Karena ternyata ada plastik yang menyelimuti mouse-nya ini, dan ini harus dicopot. Ini tuh nggak dijelasin di user manualnya, tapi ada di deskripsi Tokopedia dari Pressplay.
Nah, setelah plastiknya dicopot, mouse ini jauh lebih enak lagi untuk digunakan dan gerakannya jauh lebih smooth. Dan ini juga berefek pada penggunaan di mousepad. Pas gue nyobain di mousepad Resus Kepler CSM, rasanya udah licin dan cukup smooth dan jauh lebih enak lagi kalau pakai mousepad dari PlazPlay juga. Karena ini makin licin dan makin smooth pergerakannya. Jadi untuk game kompetitif ini mantap banget lah. PlazPlay Nova menggunakan wireless connection dengan konektor dongle 2.4 GHz. Jadi bisa dikatakan ini no delay atau nggak bakal kerasa sama sekali delaynya. Menggunakan optical sensor Broadcom 199 dan terdapat 3 DPI stage yaitu 800, 1600, dan 2400. Lalu response rate-nya ini 500 sampai 1000 Hz dan refresh rate-nya sampai 600 fps. Dan untuk RGB-nya ini terdapat 4 mode RGB yang bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Mouse ini menggunakan lithium battery dengan kapasitas 800 mAh. Gue selama pakai mouse ini, nge-charge mouse ini tuh cuma 2-3 jam. Dan ini bisa bertahan 2-3 hari dan itu pun tergantung pemakaian. Kalau untuk full work ya, untuk cuma kegiatan kerja misalnya, ini bisalah bertahan sampai 3 hari. Tapi kalau untuk gaming tentu saja bisa habis lebih cepat. Dan ngomongin soal gaming, gue pun ngetes ini di game Apex Legends. Dan hasilnya pun enak banget. Dan ini juga udah bisa drag click di Minecraft. Jadi mouse ini untuk gaming itu udah oke banget. So itulah dia review dari PlazPlay Nova. Tuliskan mendapatkan mengenai mouse ini, langsung aja di kolom komentar. Apakah worth it untuk dibeli? Sangat worth it. Gue bakal rekomendasiin mouse ini langsung kepada kalian kalau kalian lagi nyari mouse gaming yang wireless. Gue memang berasumsi di awal kalau ini tuh nggak enak ya dalam beberapa hari karena pas gue main game kok berat gitu, tapi ternyata pas gue baca-baca lagi ininya harus dicopot dulu dan setelah itu ini enak banget. Bahkan untuk game kompetitif ya sangat direkomendasikan, tapi untuk turnamen mah mungkin mikir-mikir dulu ya. Hanya untuk ya kalian mau jago di streaming atau jago di kompetisi-kompetisi yang lokal bisa lah pakai mouse ini. Dan ya mungkin untuk desainnya sendiri bagi kalian yang trypophobia, kalau gue salah bakal gue benerin di sini. Ya desainnya memang cukup membuat fobia ya. Ya mungkin PlazPlay kalau nonton video ini mau ngasih opsi lagi nanti di PlazPlay Nova 2 gitu atau yang seri berikutnya untuk menambahkan opsi ya ganti ininya nih, casing atau ganti bagian atas dan sampingnya supaya dapat pengalaman mouse gaming wireless yang murah lebih bagus lagi lah, istilahnya seperti itu. Ya ini sangat worth it to buy lah intinya, dan gue seneng banget bisa nemuin mouse ini karena ya cukup cantik juga di atas meja untuk mempercantik setup. So itulah dia untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian gue secara pribadi, kalian bisa langsung koreksi aja di kolom komentar. Dan like jika kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian tidak suka, dan share video ini karena video ini sangat berguna bagi nusa, bangsa, dan alam semesta. Dukung terus channel TechBlast ID dengan cara mengklik subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi seputar video terbaru dari TechBlast ID. So, sekian dari gue Fakih dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.